Saudara-saudara yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Salam dari Roma. Di belakang saya itu adalah Basilika Santo Petrus, Roma, Italia. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan berita kunjungan Bapak Paus Fransiskus ke Indonesia. Paus Fransiskus mengunjungi Masjid Istiqlal, Jakarta, untuk menghadiri pertemuan antar agama dan memberikan penghormatan atas anugerah besar masyarakat Indonesia dalam mengupayakan dialog, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara harmonis yang merupakan panggilan kita semua. Demikian ringkasan berita yang ditulis oleh Thaddeus Jones, wartawan VaticanNews.va pada tanggal 5 September 2024. Thaddeus Jones memberi judul berita itu yakni Pope at Mosque in Indonesia. May we cultivate friendship as pilgrims on our way to God. Atau Paus di Masjid di Indonesia. Semoga kita memupuk persahabatan sebagai peziarah dalam perjalanan menuju Tuhan. Mari kita ikuti berita tersebut. Paus Fransiskus memenuhi hari ketiga perjalanan apostoliknya ke Asia dan Oseania pada hari Kamis 5 September 2024 dengan mengunjungi Masjid Istiqlal di Jakarta, Indonesia untuk pertemuan antar agama di masjid terbesar di Asia Tenggara itu. Yang menyambut Bapak Paus Fransiskus adalah Imam Besar Masjid Istiqlal, Dr. Nasaruddin Umar. Bapak Paus Fransiskus dan Imam Besar Istiqlal kemudian bersama-sama mengunjungi terowongan persahabatan yang menyediakan jalan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Santa Maria Diangkat ke Surga, Jakarta. Mereka juga menandatangani deklarasi bersama Istiqlal 2024 yang menggarisbawahi bahwa nilai-nilai umum dalam semua tradisi agama dipromosikan secara efektif untuk mengalahkan budaya kekerasan dan ketidakpedulian dan mendorong rekonsiliasi dan perdamaian. Dalam pidatonya, Paus Fransiskus mengucapkan terima kasih kepada Imam Besar Masjid Istiqlal atas kehangatan dan keramah tamahannya dan mengingatkan semua orang bahwa tempat ibadah dan doa ini adalah rumah besar bagi umat manusia, di mana orang dapat meluangkan waktu untuk mengingatkan kerinduan akan hal-hal yang tak terbatas, yang kita bawa dalam hati kita dan kebutuhan untuk mencari perjumpaan dengan yang ilahi dan mengalami kegembiraan persahabatan dengan orang lain. Menumbuhkan dialog dan harmoni. Paus memberikan penghormatan atas hadiah besar yang diberikan masyarakat Indonesia dalam upaya mereka untuk mempromosikan dialog, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara harmonis antara agama dan juga atas kepekaan spiritual yang berbeda. Paus mengatakan bahwa sejarah masjid adalah bukti upaya tersebut, mengingat seorang arsitek Kristen lokal yang bernama Frederick Silaban memenangkan kompetisi desain untuk membangun Masjid Istiqlal tersebut. Paus mendorong mereka untuk memupuk karunia ini setiap hari, sehingga pengalaman keagamaan dapat menjadi titik referensi bagi masyarakat yang penuh persaudaraan dan damai. Pertemuan dan dialog. Terowongan persahabatan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Katedral Jakarta juga menyimbolkan tanda yang mengesankan, yang Paus amati, karena kedua tempat ibadah ini tidak hanya saling berhadapan, namun saling terhubung, memungkinkan untuk pertemuan dialog, pengalaman persaudaraan yang sejati. Bapak Paus mengatakan, semoga kita masing-masing dalam perjalanan spiritual kita berjalan mencari Tuhan dan berkontribusi untuk membangun masyarakat terbuka yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan saling mencintai, mampu melindungi dari kekakuan, fundamentalisme, dan ekstremisme yang berbahaya dan tidak pernah bisa dibenarkan. Selalu melihat secara mendalam. Satu akar yang sama dalam kepekaan keagamaan, yakni pencarian akan perjumpaan dengan yang ilahi,
rasa haus akan hal-hal yang tak terhingga, yang telah ditempatkan oleh Yang Maha Kuasa dalam hati kita. Pencarian akan kebahagiaan yang lebih besar dan kehidupan yang lebih kuat daripada kematian apapun yang menjiwai perjalanan hidup kita dan mendorong kita untuk keluar dari diri kita sendiri untuk berjumpa dengan Tuhan. Paus Fransiskus melanjutkan pesannya dengan menekankan bahwa dengan melihat lebih dalam kehidupan kita, kita dapat menghargai bahwa dalam terang kehausan akan hal-hal yang tak terbatas yang sama, kita dapat menemukan betapa kita semua adalah saudara dan saudari. Semua peziarah, semua dalam perjalanan menuju Tuhan, melampaui apa yang membedakan kita. Memupuk ikatan persahabatan. Paus kemudian menyoroti pentingnya menjaga ikatan persahabatan dengan berfokus pada apa yang menyatukan kita di tengah kekayaan keberagaman kita saat kita mencari kebenaran bersama dan dapat belajar dari tradisi agama masing-masing dan berkumpul untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan dan spiritual kita. Kita juga dapat mencapai tujuan yang sama secara bersama-sama, kata Paus Fransiskus, seperti membela martabat manusia, membantu orang miskin, mendorong perdamaian, dan melindungi lingkungan hidup. Dipanggil untuk membina kerukunan umat beragama. Sebagai penutup, Paus mengatakan membina kerukunan beragama demi kemanusiaan adalah panggilan kita bersama dan judul deklarasi bersama yang baru saja ditandatangani. Dengan melakukan hal ini, kita dapat bersama-sama menanggapi krisis, perang, konflik yang menimbulkan begitu banyak penderitaan yang sayangnya kadang-kadang disebabkan oleh manipulasi agama. Dengan secara efektif mempromosikan nilai-nilai umum bagi semua tradisi agama, kita dapat berupaya untuk mengalahkan budaya kekerasan dan ketidakpedulian dan mendorong rekonsiliasi dan perdamaian, kata Paus, mengutip deklarasi bersama Istiqlal. Jika benar bahwa Anda, Indonesia, adalah rumah bagi tambang emas terbesar di dunia, ketahuilah bahwa harta yang paling berharga adalah tekad bahwa perbedaan dapat diselaraskan melalui kerukunan dan saling menghormati, dan perbedaan tidak menjadi alasan untuk bertikai. Semoga semua orang terpesona oleh impian masyarakat dan kemanusiaan yang bebas, bersaudara, dan damai. Itu saja, saudara-saudariku yang terkasih, berita yang ditulis oleh Thaddeus Jones di dalam berita resmi Vatikan, vaticannews.va. Tuhan memberkati kita semua. Amin.